Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di terapi Banyu Urip Jogja. Di sini saya akan mempraktekkan cara terapi bronkitis. Jadi ada permintaan di laman Facebook saya, suruh memberi tutorial cara terapi sakit bronkitis dengan menggunakan ramuan banyu urip atau obat herbal ramuan banyu urip. Karena bronkitis ini menyangkut paru-paru yang bengkak sebelah. Bengkak itu bisa berisi cairan dan menyebabkan yang pertama biasanya sesak napas, yang kedua biasanya ada ingus di hidungnya, yang ketiga biasanya batuk-batuk, yang keempat biasanya demam ringan. Nah, ini ramuan banyu urip. Cara terapi yang pertama adalah ramuan banyu urip diminum. Takarannya adalah 2 sendok makan jika tidak ada riwayat darah rendah. Tapi jika ada riwayat darah rendah, berarti takarannya cukup 1 sendok makan. Yang pertama, sendok dikasih ramuan penuh, lalu diminum. Kasih lagi, diminum. Ini terapi yang pertama atau cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ambil ramuan lalu dikasihkan di tangan, diusap-usap, lalu diusapkan di hidung agar pernapasan menjadi tambah longgar, agar ingus banyak yang keluar. Metode yang ketiga adalah metode kumur. Metode kumur, caranya takarannya 1 sendok makan, dikasih ramuan, ditaruh di bawah lidah, diemut selama 25 menit. Jangan ditelan. Ini adalah metode kumur atau metode gurah mulut. Jadi selama 25 menit ramuan cukup diemut di bawah lidah. Setelah selesai 25 menit lalu dibuang. Ambil lagi ramuan 1 sendok makan, sama seperti tadi, ditaruh di bawah lidah lagi. Setelah itu diemut lagi selama 25 menit. Metode kumur ini diulang-ulang. Minimal habis minum pagi itu melakukan metode kumur 5 kali 25 menit. Diulang lagi nanti sore habis minum ramuan, lalu melakukan metode kumur minimal 5 kali 25 menit. Dan diulang lagi di malam hari sehabis minum ramuan, lalu melakukan metode kumur minimal 5 kali 25 menit. Jadi total metode kumur atau metode gurah mulut itu 15 kali 25 menit. Ini minimal. Jika ingin hasil yang maksimal berarti kumurnya diperbanyak. Misalkan pagi 10 kali 25 menit itu boleh. Diulang lagi nanti sore minimal 10 kali 25 menit. Itu jika kami perbolehkan. Dan diulang lagi nanti malam hari minimal 10 kali 25 menit. Itu hasilnya pasti akan luar biasa. Dan proses kesembuhannya insya Allah akan lebih cepat. Untuk perbandingan tingkat kesembuhan itu kan metode kita itu ada 5, yaitu minum, oles, kompres,
kumur atau tetes mata. Metode kumur memegang peranan penyembuhan sebanyak 50%. Jadi kenapa saya tekankan untuk kasus atau sakit bronkitis, saya rekomendasi untuk memperbanyak metode kumur. Metode kumur karena metode kumur itu membawa proses kesembuhan sebanyak 50%. Dan dilanjut metode minum itu membawa persentase kesembuhan sebanyak 25%. Yang ketiga adalah metode tetes mata, itu memegang peranan 15%. Yang selanjutnya adalah metode oles kompres untuk sisanya. Kita lanjut untuk metode yang ketiga, berarti untuk penanganan bronkitis atau terapi bronkitis menggunakan ramuan banyu urip. Metode yang ketiga adalah metode oles kompres. Yang pertama, oles di bagian dada sampai perut itu diolesi dengan ramuan dengan rata. Punggung sampai pinggang itu juga diolesi dengan ramuan dengan merata. Lalu ditutup dengan plastik. Maksudnya ditutup dengan plastik agar ramuan tidak terserap oleh kain, sehingga daya panasnya mampu lebih lama, mampu sampai 7 jam daya hangatnya. Ini untuk menghangatkan tubuh dari dada, perut, punggung, pinggang. Apalagi ini bronkitis kan bersangkutan dengan paru-paru. Jadi sini wajib dikompres. Lakukan kompres itu sehari sekali, cukup sehari sekali, dilakukan pada malam hari. Malam hari dioles kompres, lalu paginya dibuka. Pagi itu lalu melakukan metode, cuman diulang kayak gitu. Jadi yang dipakai adalah metode minum, oles kompres, kumur. Karena ini kasusnya bronkitis, maka kami tidak merekomendasikan untuk melakukan tetes mata. Karena ditakutkan jika melakukan metode tetes mata, sesak nafasnya timbul, nanti akan menjadi masalah. Lebih baik tetes mata dihindari dulu. Jadi cukup gunakan 4 metode. Semoga apa yang saya jelaskan perihal terapi bronkitis atau cara penanganan sakit bronkitis menggunakan ramuan banyu urip ini sudah dipahami oleh yang bersangkutan atau oleh masyarakat luas yang kebetulan pengen mendapat kesembuhan dari ramuan herbal banyu urip. Dan jangan lupa bagi yang suka nonton atau pantengi channelnya Terapi Banyu Urip Jogja, jangan lupa subscribe dengan mengaktifkan tombol lonceng yang ada di bawah agar tidak pernah ketinggalan dengan informasi-informasi dari Terapi Banyu Urip Jogja. Dan semoga yang sering nonton serta sering pantengi selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dunia dan akhirat, panjang umur yang bermanfaat, serta murah rezeki. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.